Kami dari kelompok 8 izin untuk menampilkan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Nabita Novia Ayu, dengan NIM 11000 123 12 0040. Sesuai urutan yang itu aja deh, yang next slide kalau nggak salah. Ya langsung di next aja, kalau nggak Riz nanti tolong. Oke, kayak gitu ya. Oke. Berarti ya bisa aku, Risma, Timothy, Naila, Preliska, Kevin, gitu ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman yang sedang menonton. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 8. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Nabita Novia Ayu dengan NIM belakang 0040. Baik, saya Risma Damayanti dengan NIM akhir 0047. Saya Timothy Kevin Nathanael dengan NIM akhir 666. Saya Naila Zinia dengan NIM akhir 0657. Saya Freliska Haura Adita dengan NIM 0656. Saya Kevin Daltarigan dengan NIM akhir 796. Oke, baik. Jadi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah definisi restitusi pajak, jenis pajak restitusi, syarat restitusi pajak, prosedur dan syarat restitusi, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan dan saran. Izinkan rekan saya untuk menjelaskan pembahasan dari masing-masing daftar isi tersebut. Boleh di next ke definisi, Riz? Ya, selanjutnya ada definisi. Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara. Berdasarkan UU KUP, kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak yang artinya negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar. Restitusi terjadi ketika ada kekeliruan dalam pemungutan atau pemotongan pajak sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak atau terdapat kekeliruan perhitungan pajak pada pelaporan surat pemberitahuan, yaitu SPT. Boleh di next, Riz. Oke, kemudian ada jenis restitusi pajak. Yang pertama, restitusi pajak atas pembayaran pajak oleh pembayar, yakni permohonan diajukan secara tertulis, melampirkan SSP, perhitungan pajak yang tidak terutang, dan alasan pengajuan. Kemudian diserahkan kepada KPP atau melalui pos atau jasa ekspedisi. Kemudian yang kedua adalah restitusi pajak dalam rangka impor. Permohonan diajukan secara tertulis, melampirkan dokumen seperti surat setoran pabean, SPTNP, SPKTNP, dan keputusan keberatan jika ada. Kemudian diserahkan ke KPP atau melalui pos atau jasa ekspedisi. Yang ketiga adalah restitusi pajak atas kesalahan pemotongan atau pemungutan. Permohonan diajukan secara tertulis, dilampiri surat kuasa jika diwakilkan, kemudian disampaikan ke KPP melalui pos atau jasa ekspedisi. Baik, aku lanjut ya.
restitusi pajak atas kesalahan pemotong atau pemungutan permohon diajukan tertulis, dilampirkan surat kuasa jika diwakilkan disampaikan ke KPP atau melalui pos atau jasa ekspedisi. Next, ada pajak penghasilan atau PPH. Wajib pajak dapat mengajukan restitusi jika terdapat kelebihan pembayaran pada SPT tahunan PPH. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Restitusi ini diajukan jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran atau jika pajak dibayar tetapi seharusnya tidak berutang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat dari restitusi pajak itu sendiri. Syaratnya itu apa aja sih? Secara umum, ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi PPH, PPN, dan PPNBM sama, yakni tergantung kriteria subjek pajaknya atau kriteria tertentu, persyaratan tertentu, dan PKP beresiko rendah. Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan mempelajari dokumen tambahan, DJP bisa berkeputusan mengembalikan kelebihan pembayaran PPN dan menerbitkan SKPLB dengan kondisi sebagai berikut, di mana pajak yang seharusnya tidak terhutang telah disetor ke kas negara. Kedua, pajak yang telah disetor tidak dikreditkan dalam SPT masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT tahun PPH, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan. Lalu yang ketiga, pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh PKP dalam SPT masa PPN wajib pajak pemungut. Dan yang terakhir, pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh WP yang dipungut. Di mana restitusi PPN juga dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan, boleh di scroll sedikit Chris, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur restitusi pajak, yaitu proses pengembalian pajak lebih bayar kepada wajib pajak. Prosedur restitusi pajak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, serta peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah prosedur umum untuk melakukan restitusi pajak di Indonesia. Boleh di next slide. Baik, proses yang pertama yaitu pengajuan permohonan restitusi. Wajib pajak yang ingin mengajukan restitusi harus mengajukan permohonan tertulis kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan ini dapat dilakukan melalui formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Harapannya semoga bagi pembaca, bagi yang melihat bisa mendapatkan ilmu atau insight yang baru. Mungkin kepada teman-teman terima kasih dan Bapak dosen terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.